Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 dengan dosen pengampu Bapak Bayu Rimba Pratama, STMKOM. Tugas besar kami berjudul Aplikasi Perpustakaan untuk SMK berbasis Java dan MySQL. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Cencen Juwita, saya sendiri, Cika Dianisa Sabira, Fadilah Nurul Huda, Lutfi Aulia Nur Hotimah, dan Muhammad Alfi Ardiana. Untuk bab 1, pendahuluan akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang, termasuk di dalam sektor perpustakaan. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi perpustakaan berbasis Java dan MySQL menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Kedua, rumusan masalah. Dalam pengelolaan perpustakaan tradisional, masih banyak ditemui kendala seperti kesulitan dalam mencari dan menyimpan data buku, sistem peminjaman yang manual, kurangnya pemantauan inventaris secara real-time, pendaftaran anggota baru masih menggunakan cara manual sehingga memerlukan waktu. Media penyimpanan, peminjaman, dan pengembalian masih menggunakan media kertas, sehingga rentan akan kehilangan maupun kerusakan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi perpustakaan berbasis Java dan MySQL yang dapat mempermudah pengelolaan dan akses informasi di perpustakaan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan efisiensi sistem peminjaman, mempercepat pencarian dan penyimpanan data buku, serta memantau inventaris secara real-time. Keempat, manfaat. Pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis Java dan MySQL ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, antara lain meningkatkan efisiensi pengelolaan perpustakaan dengan sistem yang terkomputerisasi dan mempermudah penggunaan dalam mencari dan meminjam buku melalui antarmuka dan user-friendly. Yang kelima, batasan masalah. Pada penelitian ini, batasan masalah yang diterapkan adalah satu, aplikasi perpustakaan hanya akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan database MySQL. Kedua, fokus aplikasi perpustakaan ini akan difokuskan pada fungsi pencarian dan peminjaman buku, serta pengelolaan data peminjam. Dan yang ketiga, pengembangan aplikasi akan dilakukan secara prototipe dengan fitur-fitur dasar, namun dapat diimplementasikan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. Baik, bab kedua selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lutfi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Landasan teori ini mencakup yang pertama ada dasar teori, yaitu yang pertama ada pengertian Java, yang kedua NetBeans IDE, yang ketiga ada aplikasi pendukung, yang keempat ada pengertian penjualan, yang kelima ada pengertian aplikasi. Lalu ada teori pendukung, yaitu ada entity relationship diagram dan user interface. Baik, yang pertama ada dasar teori. Pada 211 ini, yaitu ada pengertian Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk pengodean aplikasi web. Java adalah bahasa pemrograman yang open source dan berinteraksi objek (OOP) serta bersifat portable sehingga bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Yang kedua yaitu ada NetBeans IDE.
NetBeans adalah salah satu aplikasi IDE Integrated Development Environment yang digunakan oleh developer software komputer untuk menulis, mengcompile, mencari kesalahan, dan untuk menyebarkan program. NetBeans merupakan sebuah lingkungan pengembangan, sebuah kakas program untuk menulis, mengkompilasi, mencari kesalahan, dan menyebarkan program. Yang ketiga, ada pengertian aplikasi. Layanan yang tersedia pada aplikasi dapat diakses secara penuh oleh admin perpustakaan atau pendata untuk mendaftar user baru, login user, menginputkan anggota, pendataan peminjaman, dan pengembalian buku yang lebih terdata. Selanjutnya ada teori pendukung. Yang pertama, ada Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram akan dipresentasikan oleh Alfi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau bisa disingkat ERD. ERD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan hubungan antara entitas dalam sebuah sistem atau basis data. ERD adalah komponen penting dalam proses perancangan database yang membantu dalam pemodelan dan pemahaman hubungan antara entitas-entitas yang ada. Pada gambar ini adalah entitas relationship diagram yang terdapat pada aplikasi kami. Hanya saja ERD yang kami punya hanya mempunyai database dengan satu tabel yang bernama tabel peminjaman. Tabel ini mempunyai atribut sebagai berikut. Yang pertama ada ID sebagai primary key. Atribut ID berfungsi sebagai kunci primer atau primary key untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris atau peminjaman dalam tabel. Kemudian ada nama. Atribut nama menyimpan nama peminjam. Lalu atribut kelas menyimpan informasi tentang kelas peminjam. Lalu judul buku, atribut ini menyimpan judul buku yang dipinjam. Kemudian ada tanggal pinjam dan tanggal kembali. Atribut ini menyimpan tanggal peminjaman dan tanggal kembali peminjaman buku. Perlu diperhatikan bahwa ERD ini tidak memiliki hubungan relationship antara entitas karena hanya ada satu tabel dalam basis data. ERD ini menggambarkan struktur tabel peminjaman dengan atribut-atributnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, flowchart akan dipresentasikan oleh Fadilah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart aplikasi perpustakaan untuk SMK berbasis Java dan SQL. Nah, sekarang kita mulai aplikasi, lalu masuk ke load data dari database buat ditampilkan di data peminjaman buku. Di data peminjaman buku ini ada 4 option yang mana ada input data baru, delete data, edit data, sama cari data. Yang pertama, apakah Anda ingin menginput data? Kalau tidak, tampilan akan balik lagi ke data peminjaman buku. Kalau ya,
lalu inputkan nama, judul buku, kelas, tanggal pinjam, tanggal kembali. Kalau sudah diinputkan semuanya, lalu klik tombol simpan. Nah, ketika diklik tombol simpan, ada output yang mana data berhasil disimpan. Lalu balik lagi ke load data buat diproses di database dan lalu ditampilkan lagi ke data peminjaman buku. Option yang kedua ada delete data. Apakah Anda ingin mendelete data? Kalau tidak, tampilan akan balik lagi ke data peminjaman buku. Kalau ya, Anda disuruh memilih data mana atau data peminjaman buku yang mana yang mau di-delete. Misal kita pilih Pajar, datanya mau di-delete. Klik delete, lalu nanti akan ada output data berhasil dihapus. Lalu balik lagi ke load data buat diproses lagi di database dan tampilan di data peminjaman buku atas nama Pajar dihapus. Yang ketiga ada option edit. Apakah Anda ingin mengedit data? Kalau tidak, balik lagi ke data peminjaman buku. Kalau ya, pilih data peminjaman buku mana yang mau diedit. Misal atas nama Santi Susanti, namanya diedit jadi Sinta. Nah, ketika namanya diedit, lalu klik tombol edit, lalu nanti akan ada output data berhasil diedit dan diproses lagi di load database dan ditampilkan di peminjaman buku yang mana dari tadi namanya Santi Susanti berubah menjadi Sinta. Terus option yang ketiga ada cari. Apakah Anda ingin mencari? Yang pertama, input pencarian. Jadi, kita inputkan dulu siapa namanya yang mau dicari. Misal kita ingin mencari yang namanya Arif. Inputkan dulu namanya Arif, lalu klik tombol cari. Nah, di sini ada option lagi, apakah nama Arif itu ditemukan atau tidak. Kalau tidak ditemukan, ada output data tidak ditemukan. Lalu balik lagi ke tampilan data peminjaman buku. Kalau data ditemukan, prosesnya berlanjut, lalu ada output data ditemukan, lalu diproses lagi ke load data pencarian, yang mana di sini si database akan menampilkan nama yang kita cari tadi. Ketika diproses, lalu ditampilkan lagi di data peminjaman buku, nama yang kita cari tadi. Misal tadi kan kita mencari atas nama Arif. Nah, di data peminjaman buku di sini, yang ditampilkan hanya nama Arif saja, seperti itu. Mungkin untuk fiturnya seperti itu. Ketika aplikasi sudah digunakan, ada tombol close atau tombol X di ujung aplikasi, dan aplikasi pun selesai digunakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, user interface akan dipresentasikan oleh Chen Chen. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan memberitahukan tentang user interface aplikasi. User interface adalah desain antarmuka yang berfokus pada keindahan suatu tampilan. Misalnya dengan menentukan desain dari layout dan logo, melakukan pemilihan warna yang tepat, dan melakukan hal-hal lainnya yang dapat membuat tampilan website atau aplikasi menjadi semakin menarik. Next. Nah, di sini user interface tampilan pada aplikasi kami ada nama, judul buku, kelas, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu di sini ada kelas, pada kelas ada tanda panah ke bawah, itu kita bisa memilih kelas, lalu pada
tanggal pinjam dan tanggal kembali, ada logo kalender kecil di sebelahnya, di mana kita bisa menentukan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Di situ nanti bakal keluar kalendernya. Lalu ada tombol simpan, ubah, hapus, dan cari nama. Dan di sebelahnya ini untuk tabel datanya. Segitu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, struktur database akan dipresentasikan oleh Alfi. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada struktur database. Yang pertama, gambar di atas menunjukkan data-data yang sudah diinputkan dari aplikasi maupun secara langsung dari database-nya. Kemudian gambar selanjutnya yang ada di bawah menunjukkan beberapa informasi tambahan yang ada pada atribut-atribut, seperti contoh pada ID ini terdapat adanya terdapat suatu logo seperti kunci yang melambangkan bahwa ID ini berperan sebagai primary key. Kemudian pada kolom type ini menunjukkan tipe data dari suatu kolom. ID ini mempunyai tipe data integer 11, yang dimana artinya ID ini hanya menerima inputan angka saja dan dibatasi sebanyak 11 digit. Kemudian ada nama, tipe datanya varchar, melambangkan tipe data ini hanya menerima data yang bersifat karakter. Kemudian untuk collection ini UTF-8MB4 General CI adalah salah satu pengaturan kolasi yang digunakan dalam MySQL untuk kolom dengan tipe data varchar dalam basis data. Kolasi menentukan cara pembandingan dan pengurutan karakter dalam basis data. Kemudian ada atribut tanggal pinjam dan tanggal kembali bertipe data date atau tanggal, yang mana hanya menerima inputan tanggal saja. Terlihat pada contoh gambar di atas, di kolom tanggal pinjam dan tanggal kembali hanya menerima inputan format tanggal saja. Lalu kemudian pada kolom null, di sini di sini merupakan pengaturan yang terdapat yang dimana berguna untuk mengatur suatu kolom, apakah kolom itu boleh kosong atau tidak. Lalu kemudian default ini digunakan untuk men-set suatu nilai atau data ketika data tidak ada yang masuk ke dalam kolom tersebut. Lalu kemudian ada auto increment untuk kolom ID sebagai primary key. Ini adalah fitur yang tersedia di beberapa sistem manajemen basis data yang memungkinkan kolom yang ditentukan dalam tabel untuk secara otomatis meningkat nilainya saat baris baru ditambahkan ke tabel. Fitur ini berguna untuk membuat nilai unik secara otomatis untuk kolom tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bab keempat, program aplikasi. Untuk demo aplikasi akan dipresentasikan oleh Chen Chen. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk aplikasinya seperti ini. Untuk aplikasinya langsung ke tampilan seperti ini. Di sini kita sudah membuat beberapa data sebagai contoh. Lalu untuk fiturnya ada simpan, ubah, hapus, dan cari nama. Pertama kita akan mencoba menambah data.
Di sini kita bisa pilih kelasnya. Lalu tanggal pinjam. Lalu kita klik simpan. Lalu data sudah tersimpan. Sekarang kita coba mengubah data yang tadi. Misalnya kita ubah judul bukunya. Lalu kita klik ubah. Maka akan ada konfirmasi terlebih dahulu apakah sudah yakin mengubah datanya. Lalu kita klik saja iya. Dan datanya sudah dirubah. Di sini judul bukunya sudah berubah. Sekarang kita coba menghapus data yang ini. Klik hapus. Akan ada konfirmasi lagi apakah sudah yakin atau belum. Kita klik saja iya. Dan datanya sudah berhasil dihapus. Sekarang kita mencoba cari salah satu data. Dengan mengetik namanya, misalnya Rusdi, lalu kita klik cari nama, maka data atas nama Rusdi Ahmadi muncul. Yang ini. Segitu saja untuk aplikasinya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk bab 5 penutup akan disampaikan oleh Lutfi. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, aplikasi perpustakaan untuk SMK berbasis Java dan MySQL ini bertujuan untuk memudahkan kerja pegawai, tentunya pada petugas perpustakaan, dapat dimudahkan dalam melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku karena sudah terkomputerisasi. Yang kedua, sistem aplikasi ini juga dapat memudahkan kepala perpustakaan dalam pencarian data siswa yang sudah melakukan transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, dengan adanya sistem database akan memudahkan pembuatan aplikasi perpustakaan untuk SMK berbasis Java dan MySQL yang akan dibuat secara terkomputerisasi untuk mendapatkan informasi dengan mudah, cepat, dan akurat. Segitu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebagai penutup presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelompok yang telah berpartisipasi dan Bapak dosen yang telah membimbing pada pengerjaan tugas besar ini. Dalam tugas besar kami ini, masih terdapat fitur yang belum lengkap, yaitu tidak ada login, sign up, dan lain-lain. Untuk itu, kami memohon maaf atas keterbatasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.